Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil an'ami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, sebagai bentuk ucapan rasa syukur kita yang patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan keberkahannya yang telah dicurahkan kepada kita semua sehingga kita dapat dipertemukan dalam bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 2025 Masehi tahun ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan tabi'innya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Perkembangan zaman dan teknologi saat ini mengharuskan seorang muslim harus pintar dan cerdas dalam menggunakan teknologi. Selain itu, seorang muslim dituntut juga harus pintar dalam memilih dan memilah informasi yang tersebar di berbagai media maupun platform. Sehingga di bulan suci Ramadan saat ini, di bulan puasa ketika umat Islam sedang melaksanakan ibadah puasa, yang bukan hanya hakikatnya hanya menahan lapar dan haus dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Tetapi puasa yang kita laksanakan adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim harus mampu menahan hawa nafsu dari berbagai macam hal-hal atau rintangan yang ada. Oleh karenanya, bagaimana bulan puasa ini, bagaimana Ramadan ini akan menjadikan kita dalam memperbaiki hubungan kita, baik itu hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, maupun hablum minanas, hubungan kita dengan sesama manusia. Akan tetapi, hubungan di antara sesama manusia itu sering sekali atau kadang-kadang terjadi gangguan. Hal ini dikarenakan salah satu faktornya adalah karena tersebarnya informasi-informasi palsu atau tersebarnya isu-isu hoax yang ada di tengah masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadinya pertikaian maupun pertengkaran di antara masyarakat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ayat tersebut jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak mudah percaya dengan berita-berita, apalagi informasi tersebut dibawa oleh orang fasik atau orang yang terbiasa bohong, orang yang tidak memiliki kredibilitas baik. Oleh karenanya, kita dalam memilih dan memilah informasi yang ada, yang tersebar di berbagai platform seperti Facebook, Instagram, WA, dan sebagainya, sebaiknya kita mengecek and recheck, kita harus bertabayun, kita harus meneliti lebih baik lagi apakah berita tersebut atau informasi yang kita peroleh tersebut itu baik atau tidak. Apalagi kita sekarang berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, tentunya kita semua tidak ingin kan puasa kita yang kita laksanakan ini hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Tetapi puasa yang kita laksanakan ini haruslah bernilai berkah, haruslah bernilai pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, dimanapun berada,
Dalam menghadapi berita bohong, dalam menghadapi informasi-informasi yang tersebar luas di berbagai media massa, di berbagai platform ini, untuk menghindari kita dari isu-isu hoax, ada beberapa tips dari saya. Yaitu yang pertama, kita harus meneliti sumbernya, harus menelaah dengan baik sumber berita tersebut. Apakah sumber yang kita dapat dari orang misalnya, ataupun dari media, misalnya dari Facebook, dari WA atau Instagram dan sebagainya itu, apakah teruji kredibilitasnya, apakah sumbernya itu dapat terpercaya ataukah tidak. Kemudian yang kedua, informasi yang kita peroleh tersebut, isu yang kita dapat tersebut, apakah isu-isu tersebut, informasi itu lebih ke arah negatif atau lebih banyak berdampak negatif ataukah berdampak positif. Harus kita telaah lagi, harus kita teliti lagi, menganalisis informasi yang kita dapat. Jangan sampai informasi tersebut hanya berdampak isu-isu negatif, dan informasi tersebut apakah sudah teruji faktanya, apakah informasi tersebut lebih banyak fakta ataukah hanya substansi isinya hanyalah bersifat isu-isu belakang yang tidak ada faktanya sama sekali. Selanjutnya yang ketiga, apabila informasi tersebut lebih banyak mengarah ke hal-hal negatif, ada baiknya kita tidak melanjutkan untuk menyebarkan informasi tersebut ke orang lain. Kita sebaiknya memutus mata rantai penyebaran isu-isu hoax atau informasi-informasi yang sifatnya hal-hal yang negatif tersebut. Dan yang terakhir atau yang keempat, marilah kita menjadi seorang muslim yang cerdas atau muslim yang dapat memilih, dapat menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya, dengan tidak menyebarkan atau terpengaruh dengan isu-isu hoax atau informasi-informasi yang belum tentu jelas kebenarannya. Karena apa? Informasi-informasi atau isu-isu hoax tersebut memiliki pengaruh negatif yang cukup luas yang bahkan kita tidak bisa bayangkan. Karena efek negatif dari informasi atau isu hoax yang tersebar, salah satunya adalah yang terjadi di Timur Tengah sana, di mana terjadinya peperangan, terjadinya pertikaian. Ya, tentunya kita semua tidak menginginkannya. Marilah kita menjadi seorang muslim yang cerdas dalam menggunakan teknologi, dalam menyebarkan, maupun dalam memilih dan memilah informasi yang ada. Untuk itu, mari kita gunakan Ramadan tahun ini. Kita gunakan bulan suci Ramadan ini untuk melakukan hal-hal yang positif. Salah satunya dengan mendalami ilmu agama. Tetapi, marilah kita mendalami ilmu agama itu dengan menggunakan sumber-sumber yang valid dan terbukti kredibilitasnya. Karena apa? Jangan sampai kita termakan dengan ayat-ayat maupun hadis-hadis palsu yang disebarkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Akhirnya, semoga ibadah puasa yang kita laksanakan ini diberi kelancaran, kita diberi kesehatan dalam melaksanakannya dan kemudahan, sehingga semua apa yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan ini diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.